Perkenalkan, nama saya Putri Utami Herawati dengan NIM E11212310004, Program Studi Antropologi Sosial. Video ini merupakan tugas UAS mata kuliah Antropologi Pendidikan A yang diampu oleh Ibu Dwi Sukti Junida, SOS MSI. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pendapat saya dari 5 kasus yang ada. Yang pertama, pengaruh media digital terhadap pendidikan dan pewarisan nilai budaya. Saat ini, anak-anak dan remaja tidak hanya memperoleh pengetahuan dari sekolah, tetapi juga dari TikTok, YouTube, Instagram, game online, dan berbagai platform digital lainnya. Menurut saya, perubahan sumber belajar ini memberikan 2 dampak, yaitu dampak positif sekaligus negatif terhadap proses pendidikan dan pewarisan budaya. Dalam konsep enkulturasi, individu itu mempelajari nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakatnya sejak kecil. Dahulu, proses enkulturasi lebih banyak dilakukan melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Namun sekarang, media digital juga menjadi salah satu peran penting dalam proses tersebut. Dampak positifnya adalah anak dapat mengakses berbagai pengetahuan dengan cepat. Misalnya, banyak siswa belajar matematika melalui YouTube atau mempelajari budaya daerah lain melalui media sosial. Namun, dampak negatifnya adalah masuknya budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai budaya lokal. Yang bisa dilihat pada lingkungan sekitar kita sekarang, banyak siswa menggunakan YouTube untuk mencari materi pelajaran. Namun pada saat yang sama, mereka juga menghabiskan waktu berjam-jam menonton konten hiburan atau yang biasa kita sebut dengan scrolling TikTok atau Instagram yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Menurut saya, tantangan terbesar saat ini bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi dan mempertahankan identitas budaya lokal. Kompas.com 2024 melaporkan bahwa penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja Indonesia terus meningkat. Media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi bagi generasi muda. Kedua, yaitu kesenjangan pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa daerah di Indonesia, masih ditemukan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk perbedaan akses terhadap teknologi, guru, dan fasilitas pendidikan. Lalu, bagaimana faktor budaya dan lingkungan sosial mempengaruhi kesempatan seseorang memperoleh pendidikan? Kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kondisi sosial dan budaya tempat seseorang hidup. Dalam perspektif ketimpangan sosial, kelompok masyarakat memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya pendidikan. Di daerah perkotaan, siswa umumnya lebih mudah mendapatkan akses internet dan fasilitas sekolah yang lengkap atau memadai. Sebaliknya, di beberapa daerah pedalaman, masih terdapat sekolah dengan keterbatasan guru dan sarana belajar. Faktor budaya juga berpengaruh. Misalnya, pada beberapa komunitas masih terdapat pandangan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting dibandingkan bekerja membantu keluarga. Menurut saya, ketimpangan pendidikan tidak hanya menciptakan perbedaan kemampuan akademik, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial di masa depan. Contohnya, masih terdapat daerah terpencil di Indonesia yang mengharuskan siswa atau guru berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah. CNN Indonesia dan Kompas sering memberitakan kondisi sekolah di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terpencil, yang masih kekurangan guru serta fasilitas belajar. Yang ketiga, perbedaan nilai antara rumah, sekolah, dan media digital. Anak sering menghadapi perbedaan nilai yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, dan media digital. Sebagai contoh, keluarga mengajarkan sopan santun dan menghormati orang yang lebih tua. Sekolah mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Namun media digital terkadang menampilkan perilaku yang bertentangan dengan nilai tersebut. Menurut saya, saat ini media digital menjadi salah satu lembaga yang dominan dalam membentuk karakter anak. Kenapa? Karena intensitas penggunaannya sangat tinggi. Banyak pemberitaan mengenai tren media sosial yang mempengaruhi perilaku remaja, termasuk tantangan viral atau challenge yang berisiko. Anak dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di media sosial. Akibatnya, nilai-nilai yang mereka lihat secara terus-menerus
dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku mereka. Namun, keluarga tetap memiliki peran paling mendasar karena keluarga merupakan tempat pertama anak belajar nilai dan norma. Yang keempat, perubahan pola pengasuhan dan dampaknya terhadap pendidikan anak. Menurut teori sosialisasi, anak belajar nilai, norma, dan perilaku melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Saat ini, banyak orang tua bekerja sehingga waktu bersama anak menjadi lebih sedikit. Akibatnya, sebagian proses pengasuhan dialihkan kepada sekolah, pengasuh, atau media digital. Menurut saya, kondisi ini memiliki dua dampak. Pertama, anak menjadi lebih mandiri dan memiliki akses belajar yang luas melalui teknologi. Kedua, berkurangnya interaksi langsung dengan orang tua dapat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap perkembangan karakter anak. Dalam konteks budaya, proses pewarisan nilai tradisional juga dapat berkurang karena kesempatan anak untuk belajar langsung dari keluarga semakin sedikit. Contohnya, selama beberapa tahun terakhir, banyak orang tua memberikan smartphone kepada anak sejak usia sekolah dasar agar mudah dihubungi dan tidak mengganggu aktivitas kerja mereka. Namun sebenarnya smartphone tersebut tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga menjadi sumber utama hiburan dan informasi bagi anak tanpa pengawasan yang memadai. Yang kedua, banyak keluarga menggunakan gadget untuk menenangkan anak ketika sibuk bekerja. Yang terakhir, di beberapa sekolah masih ditemukan praktik perundungan atau yang biasa disebut dengan bullying, diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap siswa yang berasal dari latar belakang budaya, ekonomi, atau agama yang berbeda. Bagaimana sih sekolah seharusnya membangun lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya? Menurut perspektif multikulturalisme, setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ekonomi, maupun etnis. Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa. Untuk mengurangi bullying dan diskriminasi, harusnya sekolah yang pertama, menanamkan pendidikan toleransi sejak dini. Kedua, menegaskan kegiatan yang memperkenalkan keberagaman budaya. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas terhadap tindakan diskriminatif atau bullying. Yang keempat, mendorong kerjasama antar siswa dari berbagai latar belakang. Menurut saya, keberagaman bukanlah hambatan dalam pendidikan, melainkan sumber pembelajaran yang sangat berharga. Ketika siswa belajar menghargai perbedaan, mereka juga belajar menjadi warga masyarakat yang demokratis dan toleran. Di beberapa sekolah, siswa dari berbagai suku dan agama dapat bekerja sama dengan baik ketika sekolah mendorong budaya saling menghormati. Contohnya, festival budaya di sekolah yang menampilkan pakaian adat dan kesenian daerah. Kasus perundungan terhadap siswa karena perbedaan ekonomi atau agama masih beberapa kali diberitakan media nasional. Seperti data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kekerasan terhadap anak termasuk di lingkungan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan dan perundungan masih menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Dalam konteks ini, tentunya pendidikan multikultural di sekolah memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan 5 kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga, media digital, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat. Teknologi memberikan peluang besar dalam pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap pewarisan nilai budaya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, identitas budaya, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang beragam. Terima kasih. Saya akhiri, semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai hubungan antara pendidikan, budaya, dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini.